puasanya yang iyo atau sampai maghrib? Sampai maghrib? Yakin? Coba ibu tanya Jepri. Jepri puasanya sampai sore atau sampai siang Jepri? Oke. Yakin? Oke, bagus. Sampai sore. Siapa lagi ibu tanya nih? Oh, Rama mau ditanya. Rama puasanya sampai kapan Rama? Maghrib. Sampai maghrib. Oke, bagus. Jadi ada tak puasanya yang cuma sampai siang nih? Tidak ada. Oke, bagus. Alhamdulillah. Karena kalau puasa kita full apa? Ampau. Alhamdulillah nanti pahala kita juga full, dikasih yang banyak oleh Allah. Nah, selain itu ada yang tahu dah sekarang ini, hari ini kita sudah berapa hari menjalankan puasa? 30. Sudah 30 hari. Berarti lebaran. Ayo, ada yang tahu dah? Abdi, berapa hari Abdi? 12 hari. 12 hari, betul tak ya? Berapa? Hari bilang 18, betul dah? 20. Ayo, siapa lagi? Ada tak yang betul nih? 19. Oke, jadi jawaban yang benar kita sudah puasa selama 20 hari. Bagus, Renaldi, kasih tepuk tangan dulu. Ternyata Renaldi ini ya, dia betul-betul puasa kayaknya. Jadi dihitungnya hari ini aku sudah puasa, besok lagi. Katanya dia tahu. Nah, selama 20 hari kita puasa ini, nah puasa kita harus dilaksanakan dengan semangat. Jangan yo, jangan malas. Iya, betul sekali. Nah, supaya hari ini kita lebih semangat lagi untuk menerima materi pelajaran di pesantren kilat ini, Ibu mau kasih dulu semangat tentang tepuk puasa namanya. Kita kan lagi berpuasa nih. Kita tepuk puasa dulu biar semangat. Setuju? Oke. Ibu contohkan dulu ya. Nanti ikutin ya, oke? Oke. Tepuk puasa. Puasa itu sorry. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak bohong, tidak jayu, tidak jajan. Bila tiba waktu buka, kita makan seadanya. Sholat tarawih, tadarus, jangan lupa. Seperti itu. Oke, bisa tak kita sama-sama nih? Oke, yuk sama-sama. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak bohong, tidak jayu, tidak jajan. Bila tiba waktu buka, kita makan seadanya. Sholat tarawih, tadarus, jangan lupa. Nah, oke, jadi untuk puasa tadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh makan. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh minum. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh jajan. Ya, tidak boleh bohong. Apalagi yang tidak boleh? Tidak boleh jahil. Apa yang harus dilaksanakan? Sholat tarawih. Kemudian tadarus. Setelah sholat tarawih harus tadarus. Nah, jadi selama bulan puasa ini ada beberapa hal yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Oke, selanjutnya Ibu tanya lagi nih. Kira-kira puasa itu ada manfaatnya ada untuk kita? Ada apa manfaatnya? Ada yang tahu? Oh, Abdi tahu. Apa Abdi? Manfaatnya Abdi? Biar kita dapat pahala. Selain itu, puasa termasuk ke dalam rukun Islam, betul. Di sini kitanya semua orang Islam atau tidak? Islam. Jadi harus tahu rukun Islam. Nah,
puasa itu rukun Islam keberapa? Dua. Ayo, keberapa? Ketiga. Rama keberapa Rama? Ketiga. Kelima. Oke. Keberapa ya? Yang betulnya keberapa? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Beda-beda jawabannya. Nah, untuk tahu, Ibu kasih video dulu, simak videonya. Ini ada jangan enggak? Kalau Anda ikan, tunggu sebentar ya. Berapa puasa yang kita laksanakan? Ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan. Punya rukun Islam harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji, 1 jangan rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo dan semangat. Ini rukun Islam paling mulia. Ayo dan semangat. Tanamkan dalam hati Allah cinta. Kenapa ada jawaban tadi? Ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Kawan-kawan, mari kita perhatikan. 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji, 1 bayar rukun Islam harus kita amalkan. Ayo dan semangat. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo dan semangat. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Tepuk tangan dulu. Nah, dari video tadi, ayo, kira-kira puasa itu rukun Islam keberapa? Ketiga. Kalau kita sebagai orang Islam harus menjalankan yang namanya rukun Islam. Yang pertama tadi ada syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima baru naik haji bagi yang mampu. Jadi semua rukun Islam harus dilaksanakan karena kita orang Islam. Nah, manfaat puasa, terus hikmahnya puasa, keutamaannya, syarat-syaratnya, ada yang tahu semua dah? Ada. Mantap Rama. Yalah, Rama sudah mau tamat, sudah banyak ilmunya ya. Mungkin anak-anak yang masih SD, yang masih kecil, ada yang belum tahu apa saja yang menjadi syarat puasa, apa saja yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang puasa. Oke. Kira-kira siap gak mendengarkan materi hari ini?
Siap? Oke, bagus. Kalau siap, jangan lupa dengarkan sampai selesai. Karena nanti rugi kalau tidak selesai mendengarkannya. Oke, kita mulai. Nah, untuk materi yang pertama, kami mohon kepada Ibu Zaira untuk menyampaikan materi terkait puasa. Anak-anak tolong disimak ya. Oke, komen, like dan subscribe. Oke, good. Baik. Oke, kepada Ibu kami mohon kesediaannya. Silakan. Ambasi Ibu As. Ibu As. Ayo anak-anak perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati para murid guru serta anak-anak yang Ibu sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka apa? Ya, pesantren kilat ya. Ya, tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah anak-anak, tadi sudah salawatan dan Pak Sopingi, tadi sudah disampaikan dengan Ibu Saina. Sekarang kita masuk materi kita sekarang apa? Tentang puasa. Tentang apa? Ya, masih puasa semua? Masih? Iya, betul, bagus ya. Puasanya sudah tadi berapa? Udah 20 hari. Tinggal lagi 10 hari ya, lebaran itu puasa dulu ya. Nah, jadi puasa itu ada yang tahu apa arti puasa? Betul Pak Mahala. Sekarang artinya puasa itu apa? Puasa dalam bahasa Indonesia ada, kalau di bahasa Arab namanya saum atau siam, bagus ya. Jadi puasa itu artinya menahan ya, betul, kita menahan diri ya dari segala arti. Tengok sini, nanti Ibu tanya ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya. Dari kapan mulanya? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Nah tuh, jadi puasa itu artinya menahan diri dari segala yang membatalkan. Kapan mulai? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi mulai itu kita tidak boleh apa Abi? Nah, tidak boleh makan, tidak boleh minum ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh apa lagi? Nah, betul, tidak boleh bohong ya. Jadi puasa itu membuat kita menjadi orang sabar ya. Sabar apa? Menahan makan, haus ya, kan haus ya, betul, apalagi puasanya panas. Nah ya, itu ujian. Rahman, jangan bercerita. Tengok Ibu dulu sini ya. Jadi kamu biarpun makan tidak, minum tidak, tapi kalau kelakuannya tidak baik, jadi kita puasanya betul sampai sore. Lemah kamu, letoy ya, tapi pahalanya tidak dapat karena kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Jadi bukan sekedar menahan makan dan minum Abi ya, memang sahlah puasanya ya nah. Sampai sore kamu tidak makan ya. Tapi kalau nakal, kelahi, ngejek orang, mengadu domba, tahu mengadu domba? Tidak tahu. Tahu apa? Nah, memfitnah, bagus ya. Misalnya tuh si Jeffrey, pukul itu katanya. Ya, dia tidak mukul, orang lain dipukulnya.
Itu namanya menfitnah. Ya, jadi tidak baik. Jadi bukan dalam puasa aja kita tidak tidak nakal, tidak ini. Waktu hari-hari biasa juga. Jangan kalau puasa aku udah boleh gini-gini. Tapi setelah tidak puasa balik lagi nakal. Boleh gitu? Tidak, ya. Nah, jadi itu tadi. Siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian puasa? Ayo Abi. Ayo, siapa? Abi. Apa penjelasan puasa pendek kok? Ya, ketua ini. Oh, ini katanya. Ya. Puasa adalah menahan diri terus dari apa? dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar Hingga sampai terbenam matahari. ya sampai terbenam matahari. Sekali lagi ulangi, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, kita puasa ini ada dalilnya. Man. Tengok depan. Tidak boleh. Ya, tuh dia berdekatan surya. Jadi puasa itu dianjurkan, ya, karena wajib. Wajib. Ada dalilnya. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Artinya apa? Dengarkan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu wajib, kan? Wajib itu artinya kalau kita kerjakan mendapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan berdosa. Berarti kalau sekarang semua anak ibu berpuasa, berarti semuanya ini dapat pahala. Ya, bukan ampau nanti. Ya, mendapat pahala bagi yang berpuasa, ya Jeffrey. Tapi kalau tidak berpuasa mendapat dosa. Jadi dari zaman dahulu puasa ini sudah ada. Itu dalilnya ada di dalam Quran. Ya, sekali lagi ibu bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya. Nah, jadi Bu yakin semuanya nih kalau berpuasa mendapat pahala. Ya. Jangan dirusak. Apa dirusaknya? Berbohong misalnya, bohong dan guru, bohong dengan mama bapaknya. Nah, hilang pahalanya. Ya. Jadi kamu puasa hanya dapat lapar dan haus, ya. Denis, perhatikan. Ya, lanjutkan. Nah, sudah. Sekarang puasa itu ada beberapa macam. Abdi, ya. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah, ketiga puasa yang diharamkan. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib sekarang ini puasa di bulan Ramadan, ya, wajib bagi anak-anak yang sudah akil balik, wajib. Jadi kalau tidak puasa berarti berdosa, ya. Nah, jadi kalau yang wajib itu dikerjakan dapat pahala, ya Abdi. Yang kedua, yang wajib tadi yang termasuk dalam puasa wajib, 1 puasa Ramadan, 2 puasa nazar, 3 puasa kifarat. Puasa Ramadan yang sekarang ini
puasa nazar itu biasanya orang tua kamu punya niat, punya hajat, ya. Nanti kalau anakku lulus, nah, aku makan lontong kambing katanya, ya. Sekalinya dia tidak, kan, jadi harus puasa, harus dilaksanakan puasa, ya. Yang ketiga, puasa kifarat. Oh, puasa bayar denda, ya. Jadi ada dendanya kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan, ya. Nah, sudah tahu puasa ada berapa macam? Tiga. Satu, Ramadan. Dua, nazar. Tiga, puasa. Bagus, lanjut. Nah, pertama tadi puasa wajib, deh. Dengar, wajib tadi apa? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Yang kedua, puasa sunnah. Ya, pernah dengar nggak puasa sunnah? Hah? Belum tahu. Nah, sekarang ibu tunjukkan. Siapa yang bilang sering? Rama? Oh, Asari, apa puasa sunnah? Ya, ya betul, puasa nisfu. Jadi ya, puasa sunnah itu puasa yang dikerjakan. Kalau kita mengerjakan, kita mendapat pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Nah, itu puasa sunnah, ya. Jadi boleh kalau mau dapat pahala, puasa. Contohnya puasa apa? Tadi yang kamu sebut puasa apa? Nisfu Sya'ban. Nah, itu banyak orang puasa, ya, karena pahalanya lebih besar. Yang kedua lagi puasa Syawal. Tahu puasa Syawal? Puasa Syawal itu adalah puasa yang kita kerjakan setelah kita puasa Ramadan, Lebaran. Nah, sudah Lebaran tuh orang tua-tua biasanya puasa dia, biasanya sehari atau paling tidak sesudah 2 hari Lebaran boleh puasa 6 hari, ya. Orang nyebutnya puasa 6, ya. Itu mama kamu yang sering puasa, nenek kamu, kakak kamu puasa Syawal. Yang kedua puasa Arafah. Nah, itu puasa Arafah apa? Puasa dikerjakan pada bulan haji, ya. Ya, pada orang-orang lagi di Arafah sana puasa. Jadi kita di sini ikut berpuasa. Pahalanya juga besar. Sunnah, ya. Jadi dikerjakan berpahala, tidak kerjakan tidak apa-apa. Ya, jangan pula kamu sibuk orang puasa Arafah, sibuk puasa Arafah. Ya, tidak apa-apa kalau ada dikerjakan. Kemudian lagi puasa Senin Kamis. Nah, ini sering banyak orang puasa Senin Kamis, ya. Nah, kamu dah, ya ramai dah katanya. Siapa yang pernah puasa Senin Kamis? Tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau mau mengerjakan salah. Nah, itu. Kemudian lagi puasa Syawal udah, puasa Asyura. Pernah dengar puasa Asyura? Pernah? Apa? Ya, yang kita masak bubur Asyura. Nah, itu dikerjakan pada bulan pada bulan Muharram, 10 Muharram, ya. Kita puasa. Sudah kita sebutkan lagi apa-apa saja puasa sunnah yang dikerjakan. Baca Alfi. Puasa sunnah ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, itulah yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Lanjut sana. Nah, kemudian tadi puasa sunnah, sekarang ada lagi puasa yang diharamkan. Diharamkan artinya dilarang, ya. Ya, dilarang, tidak boleh.
kalau kita puasa juga pada bulan ini, malah kita berdosa, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Ya Naila, pertama puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, ada nggak orang puasa hari raya Idul Fitri? Tidak, kita bergembira, makan enak ya. Tahu ya, tahu ada yang puasa. Aku mau puasa, saya mau dapat pahala. Bukan dapat pahala, tapi mendapat dosa. Jadi haram. Kemudian lagi puasa Idul Adha sama. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha tidak boleh kita berpuasa ya. Yang ketiga puasa hari Sak. Yang keempat puasa hari Tasyrik. Ya, Tasyrik itu orang lagi di Mekah juga, orang lagi melaksanakan ibadah di Mekah, ada harinya yang tidak boleh berpuasa. Kalau puasa malah berdosa. Yang kelima puasa saat sedang haid atau nifas. Ini bagi perempuan ya. Jadi bagi perempuan yang berpuasa, misalkan Naila puasa ya dari pagi, siang sampai sore. Tahu-tahu datang tamu. Ya, datang tamu tahu ya, halangan. Udah jam 5 nih, udah jam 5 dia puasa. Jadi sayang nak dibatalkan katanya. Nah, itu berdosa, harus dibatalkan ya. Itu untuk perempuan, kalau laki-laki tidak. Ya, yang perempuan, jadi kalau ada datang haid, kita masih puasa, kita harus minum, batalkan puasanya. Biarpun orang sedang ngaji sore itu, misalnya sayang, ya sayang tidak puasa, tak boleh, harus dibatalkan ya. Jadi haram kalau kita puasa, haram artinya mendapat dosa. Nah, itu ya Naila, tahu kan? Yang perempuan Naila ini juga. Yang mana namanya? Dania. Kalau kita halangan tak usah puasa. Minta ada apa pahala, halangan pun makan. Dah puasa ada boleh ya. Dah. Lanjut. Berdosa. Bayang, kita sekarang membahas tentang puasa. Ini puasa. Tidak, ya puasa yang tidak semua orang bisa menjalankan puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu, nah kita semua anak ini yang wajib puasa itu siapa saja? Nabil, dengarkan. Yang wajib puasa itu siapa saja? Ya, pertama dia orang Islam. Jadi kalau Islam berdosa tidak berpuasa. Yang kedua sudah balik. Nah, tahu sudah balik? Tahu apa namanya? Abi? Kalau balik ke apa? Nah, dah tahu. Kamu laki-laki. Sebentar lagi kalau suaranya udah besar berubah, ya. Nah, itu namanya dah akhir balik ya. 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 Nah, jadi kalau sudah akhir balik berdosa tidak puasa. Itu umurnya laki-laki biasanya sekitar 12 tahun atau 15 tahun ya. Mulai suaranya udah besar tuh, ininya udah nampak, jakunnya udah keluar, itu menandakan kamu udah hasil balik. Kalau perempuan ya datang tamu tadi. Ya, jadi perempuan dari umur 9 tahun ya sudah ada. Ya. Nah, jadi itu yang wajib puasa. Dengarin, saya yang wajib puasa pertama beragama Islam, kedua balik yang tadi sudah mulai beranjak dewasa, yang ketiga berakal sehat alias tidak gila. Jadi orang sehat yang puasa, ya. Kalau dia gila tidak puasa. Jadi kalau kamu yang sehat tidak puasa, nanti dibilang orang gila, ya, karena tidak puasa. Ya orang gila tidak wajib puasa. Dia dah tahu, dah ngerti dia. Ya Jeffrey. Nah, jadi yang puasa itu orang yang sehat akalnya, sehat pikirannya. Ya, kalau dia stres ini, kamu ngejek-ngejek, kenapa tidak puasa? Karena dia tidak sehat. Ya. Budak bayi tidak juga. Ya, dicuci tidak puasa. Tidak. Jadi kalau kamu bersagin tidak puasa, dibilang bayi. Ya, dia bayi itu karena dia tak puasa. Ya, terus sedangkan sehat, tidak sedang dalam perjalanan. Ini musafir. Tahu musafir? Tahu apa?
Ya betul, orang yang dalam perjalanan jauh, kalau dekat tidaklah. Dari sini ke Sungai Saren dalam perjalanan juga, tapi dekat. Ya puasa, nanti kata Alfi, aku kan dalam perjalanan, tidak puasa, nah, ya. Jadi musafir itu perjalanannya jauh. Ya boleh tidak puasa. Allah itu tidak memberatkan kita ya. Ya tidak puasa boleh, tapi nanti dibayar karena wajib ya. Jadi puasa dalam perjalanan atau musafir. Kemudian kuat dan menjalankan puasa. Artinya kita tidak sakit, kuat. Ya. Kalau kamu sakit tidak diwajibkan juga. Misalnya kalau puasa nanti dia pingsan, ya. Nah, kalau puasa nanti dia tak bisa bangun, tidur terus. Nah, itu berarti dia tidak kuat, ya. Kalau tidak kuat tidak apa-apa. Tapi nanti kalau udah kuat, sudah habis lebaran, kita bayar puasanya. Tapi kalau puasa dengan sengaja, bayarannya banyak. Ya, kamu sehat ini tidak puasa, dibayar 3 bulan berturut-turut. Nah, tahan enggak? Sehari 3 bulan. Itu tinggal hubungan kita dengan Allah ya. Nah, jadi kalau bisa ya puasa terus. Terus yang kelima, suci dari nifas dan haid. Artinya kita suci. Jadi itu untuk perempuan. Misalnya ibu-ibu yang baru melahirkan, nah itu juga tidak puasa karena dia belum bersih. Kemudian wanita yang lagi datang haid itu tidak wajib puasa, malah berdosa kalau dia puasa. Ya boleh makan, boleh minum, tapi tidak usah dekat orang banyak. Sini lah makannya. Nah lanjut. Ya, tadi sudah. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tahulah kamu. Apa nomor 1 Abi? Iya, makan dan minum. Nomor 2, siapa yang bisa baca? Denny. Bisa? Ya, yang kedua memasukkan obat atau benda melalui 2 jalan. Ini untuk orang sakit ya. Ada obat yang harus dimasukkan ke tubuhnya. Nah, jadi dia tidak harus puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Dengar? Ketua OSIS, ya, muntah dengan sengaja. Ya, nah jadi kalau kita muntah dan sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau mau sengajain muntah-muntah, nanti kan mau minum. Nah jadi itu batal puasanya. Lupa baca. Kelima di siang hari. Nomor 5, keluarnya air mani. Ya, untuk laki-laki. Ya. Ya, sudah. Nomor 4, kelima di siang hari. Nomor 5, orang dewasa untuk mama bapak kamu. Ya. Ya. Nomor 6, haid dan nifas. Ya, ya, kamu tahu. Ya, ya. Itu orang tua kamu. Kalau air mani tahulah juga ya. Si Surya udah tahu. Ya, ya. Kalau kalian diam-diam kemudian nomor 6. Kemudian lagi haid dan nifas sudah tahu tadi ya. Nomor 7, gila yang orang yang tidak waras itu puasanya batal. Mulanya itu puasa, tahu dia ngamuk-ngamuk entah apa pasalnya ya. Ya. Kemudian 8, murtad orang yang keluar dari agama Islam. Dah ya, dah itu murtad nomor 8.
Sudah? Nah itulah materi yang Ibu ajarkan tadi. Dengarkan lagi Nanda. Ibu ulangi lagi, apa pengertian puasa tadi? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, sekarang Ibu mau nanya, yang bisa jawab angkat tangannya. Nanti, ya. Ibu ulangi yang betul lagi ya. Apa pengertian puasa? Siapa yang bisa angkat tangan? Angkat tangan berdiri. Nah, Ibu kasih hadiah. Puasa adalah satu aja, jangan dua. Ya, siapa? Ya. Puasa adalah menahan diri dari godaan. Yang lain diam. Ya, ayo ulangi. Puasa adalah menahan diri dari godaan dan puasa adalah mulainya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jangan angkat. Asari dulu. Belum. Masih mau ulang saya lagi. Membatangkan yang sebut. Puasa adalah menahan diri dari godaan. Godaan itu bermacam-macam, Bu. Dari makanan, minuman, pikiran negatif, buat hal-hal yang tidak bagus, dan perbuatan tidak boleh dicontohkan. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ayo, siapa lagi yang bisa ngulangi lebih lengkap? Ayo Rama. Lebih bagus. Itu udah bagus sudah. Bagus. Ya, puasa adalah masa yang kita bawakan. Puasa adalah Rama. puasa menurut bahasa artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan ini berangkat dari bahasa Arab atau yang artinya menahan diri atau menggerakkan menurut kamus besar. Ya, sudah Rama, sudah. Bagus. Oke. Siap. Ayo, siapa yang betul, siapa yang Ibu kasih dia. Ayo, cepat. Ini masih ada dua lagi Bu yang masih materi nih. Ayo Api, berdiri. Arti puasa adalah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya, bagus. Betul banget. Tunggu ya. Lagi, apa lagi? Yang membatalkan ya tadi. Ambatuk kamu. Jalan lagi. Tidur lah dari pertanyaan ini.
Syarat-syarat ini. Siapa dan aus? Terus syarat puasa. Syarat supaya kamu bisa puasa itu apa? Susah. Udah baiknya. Nomor 1, beragama Islam. 2, akil balik. 3, sehat. Berakal sehat. Tahu tidak gila. Tidak sedang dalam perjalanan. Dan kuat menjalankan puasa. Dan juga suci dari haid dan nifas. Memasukkan obat atau benda melalui dua jalan. 3, muntah dengan sengaja. 4, berjimat di siang hari. 5, keluarnya air mani atau cairan. 6, haid dan nifas. 7, gila. Dan 8, murtad. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, siapa menjawab? Nanda. Yang ketiga, yang nomor 2 tadi apa? Syarat-syarat yang berpuasa. Siapa menjawab? Nabil. Ya, itu Nanda. Ini. Ya. Ini, dah. Nanda tu bapak tengok Vario tu. Ya, kamu kasih TV nanti. Ya, bagus. Jadi ibu bukan apa-apa ini supaya kamu semangat. Besok lebih banyak lagi yang hadir ya. Nah, jadi semua ini ibu ngasih ini ya ibu tak apa-apa. Ya, untuk semangat aja. Ya, sekarang ibu mintakan ibu Teni kasihkan itu ibu Ana untuk sahur ibu Pempek itu paling bagus. silakan duduk. Ya, nanti ada lagi dari Ibu Eni, dari Ibu Ana. Ya, Ibu mohon maaf kalau Ibu salah menyampaikan, Ibu kurang bagus ngasihkan kamu, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.